Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, semoga kalian di rumah tetap sehat, selalu jaga kesehatan, dan menerapkan pola hidup sehat. Kali ini kita akan bab 1, kita akan membahas tentang perangkat informatika. Tujuan pembelajaran ini, pada bab ini, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai perangkat informatika, mendeskripsikan sejarah perkembangan komputer dari masa lalu sampai sekarang, dan dapat menjelaskan peranan bagaimana perangkat keras dan sistem operasi berfungsi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Pengertian informatika. Informatika dalam bahasa Inggris disebut juga informatics, merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di dalam informatika terdapat disiplin ilmu mencakup beberapa bidang. Yang pertama, bidang sistem informasi. Yang kedua, bidang ilmu komputer, bidang ilmu informasi, bidang teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Jadi ada 5 bidang. Kemudian cakupan yang lebih luas meliputi beberapa aspek, yaitu teori informasi yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Yang kedua, ilmu informasi yang mempelajari tentang cara pengumpulan, klasifikasi, manipulasi penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi. Yang ketiga, ilmu komputer dan teknik komputer, mempelajari pemrosesan, pengarsipan atau penyimpanan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi. Tentunya dengan penggunaan pemrograman yang berbasis komputer. Selanjutnya, sistem informasi yang mempelajari mengenai teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah informasi yang ada. Yang ke berapa tadi selanjutnya? Yang kelima, keamanan informasi ilmu yang mempelajari mengenai kajian proses, mengamankan dan melindungi data pada komputer. Yang terakhir atau yang keenam, informatika sosial yang mengkaji aspek sosial dari teknologi informasi dan komunikasi dalam perubahan sosial dan organisasional. Itu bisa kalian baca sendiri. Kemudian ilmu informatika ini mempunyai cakupan yang luas. Ke depan, informatika dalam dunia pekerjaan prospeknya sangat bagus atau sangat penting, memiliki peranan yang penting, karena segala bidang ilmu membutuhkan sentuhan ahli dari ilmu informatika. Contohnya bidang kesehatan itu pasti juga memerlukan sentuhan informatika dalam pembuatan
sistem informasinya. Dan dunia pendidikan juga pasti membutuhkan informatika. Jadi cakupannya sangat luas, prospek ke depan sangat bagus jika ingin mendalami ilmu informatika. Sekarang selanjutnya sejarah perkembangan komputer. Nah, pengertian komputer dalam bahasa Inggris disebut juga to compute dan bahasa Latin computare itu tulisannya dilihat, yang berarti menghitung. Memang awal komputer diciptakan hanya untuk menghitung, seperti kalkulator itu ya, awalnya cuma untuk menghitung. Dan semakin rumitnya perhitungan matematika, timbullah pemikiran manusia untuk menciptakan suatu alat hitung yang lebih canggih dari sebelumnya, seiring dengan kemajuan zaman. Jadi awalnya komputer itu cuma untuk menghitung, awal mula diciptakan. Terus semakin rumitnya perhitungan matematika, maka manusia mempunyai pemikiran untuk menciptakan suatu alat hitung yang lebih canggih dari sebelumnya. Kini komputer tidak hanya alat hitung saja, sekarang menjadi alat pengolah data dan informasi, di mana data dapat diproses, kemudian menghasilkan suatu informasi. Kemudian sejarah komputer. 5.000 tahun yang lalu, awalnya komputer muncul dari keinginan manusia untuk memiliki alat pengolah data untuk melakukan perhitungan. Awal alat pengolah data bernama abacus, yaitu perhitungan menggunakan biji-bijian yang digeser. Itu digunakan sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Tuh, dilihat pada gambar. Kemudian selanjutnya komputer sebelum tahun 1940. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan komputer bernama Blaise Pascal. Tahun 1623 sampai 1662. Nah, di antara tahun itu, pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan kalkulator roda numerik, atau disebut juga numerical wheel calculator, berupa kotak persegi kuningan dengan menggunakan 8 roda putar yang bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Jadi cuma maksimal 8 digit untuk menjumlahkan menggunakan roda putar yang bergerigi yang dinamakan Pascaline. Itu gambarnya, bisa dilihat.
Kemudian komputer setelah tahun 1940. Komputer yang kita gunakan saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun lalu. Sejarah perkembangan komputer modern bermula sejak tahun 1940. Ada 5 generasi komputer. 1. Generasi pertama pada tahun 1940 hingga 1959. Generasi ini menggunakan tub vakum dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Nah, komputer ini kekurangannya bentuknya besar, satu ruangan penuh. Itu bisa dilihat di gambar. Jadi, komputer ini memakan ruangan yang cukup besar. Kemudian tentunya penggunaan listrik juga boros. Kemudian generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1964. Penggunaan tub vakum digantikan menggunakan transistor. Yang berukuran jauh lebih kecil. Bukan hanya komputer, transistor membuat mesin-mesin elektrik seperti televisi, radio menjadi jauh lebih kecil. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding generasi pertama. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1980. Penyempurnaan dari penggunaan transistor diganti menggunakan IC atau panjangannya integrated circuit. Jadi dari yang awalnya menggunakan tub vakum dikembangkan lagi yang lebih kecil menggunakan transistor, dan generasi ketiga ini dari transistor dikembangkan lagi menjadi menggunakan IC atau integrated circuit. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemudian, kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak. Nah, operating system atau sistem operasi itu contohnya
bisa kalian temukan. Kalian pasti tahu Windows 7, Windows 8, Windows 10. Itu namanya sistem operasi. Komputer tanpa sistem operasi tidak akan bisa digunakan. Kemudian generasi keempat tahun 1980 sampai sekarang. Generasi ini belum berakhir. Generasi ini di mana IC membuat tujuan pengembangan komputer yang lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Selanjutnya generasi kelima. Generasi keempat belum mencapai puncaknya. Kini telah dikembangkan lagi model komputer baru yang disebut komputer masa depan. Seperti apa gambarannya kira-kira? Nantinya di mana untuk mengoperasikannya kita tidak memerlukan alat bantu yang membuat ribet semacam monitor, keyboard, casing. Kita hanya menggunakan suatu alat yang dapat menghasilkan tampilan visual hologram. Alat-alat input komputer yang dapat kita operasikan dimanapun kita berada. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer ini disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selanjutnya ini tugas kalian di rumah. Ada 10 soal. Silahkan dikerjakan di folio. Cara menjawabnya ditulis ulang soalnya, kemudian diikuti jawabannya. Oke, anak-anak, sampai sini dulu materi yang Bapak berikan. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan japri lewat Telegram. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.